Minasan, o genki desu ka? Hai, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Jepang bersama saya, Hani Sensei. Bab sebelumnya kita membahas tentang Denwa Bango. Sekarang kita akan membahas materi bab yang selanjutnya, yaitu materinya tentang Nihongo de nan desu ka? Nah, Nihongo de nan desu ka itu adalah Nihongo. Ya, Nihongo itu apa sih kira-kira? Nah, ini artinya bahasa Jepangnya apa? Nah, kita di sini akan membahas tentang benda-benda yang kalian bawa ke sekolah ya. Entah itu buku, entah itu kacamata, pensil, pulpen dan sebagainya. Nah, ini yang biasa kalian bawa ke sekolah ya. Nah, di sini kita sebelum mulai ke kata bendanya, kita belajar tentang kata tunjuknya dulu. Di sini ada gambarnya nih. Yang pertama, kemudian yang kedua dan yang ketiga yang di bawah ya. Nah, kita sebelumnya akan belajar tentang kata petunjuknya dulu. Yang pertama, kore. Nah, kira-kira itu kore itu apa sih? Kore, sore, are. Kore, sore, are. Kira-kira apa ya? Nah, kore itu artinya ini. Kore, sore artinya itu, ya. Are di sana, yang jauh di antara lawan bicara sama kitanya, ya. Kore ini, sore, are yang jauh, ya. Kore, sore, are. Kalian harus ingat tuh. Ini, itu, di sana, ya. Kore, sore, are. Jangan sampai kebalik. Kore ini, sore itu, are di sana, ya. Oke, kita masuk ke bendanya yang sering kalian bawa ke sekolah ya. Ini yang biasa sih, bukan sering, tapi yang biasa kalian bawa ke sekolah. Yang pertama di sini ada gambar apa kira-kira ya? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ketujuh, delapan ya. Yang pertama kalian pasti tahu ini apa ya? Ini adalah buku ya, buku. Buku ada 3 huruf aja, hong. Dia tulisannya adalah N, tapi dibacanya eng ya, hong. Kemudian di sini ada yang tebal juga, kamus, yaitu jisho ya, jisho. Ada sho-nya, beda sama so, tapi ini ada sh-nya, ada s-nya itu ya, jisho. Nah, yang ketiga, buku catatan. Buku catatan ini dari kata note ya, note ya. Dari bahasa Inggris note, kalau dibacanya kan note. Nah, kalau dalam bahasa Jepang noto ya, noto. Kemudian ini buku pelajaran, kyokasho ya, kyokasho ya. Ada u-nya nih, bukan kyou tapi kyokaso ya. Kyokaso ya, kyokaso. Bukan kyou ya, bukan kyou tapi kyokaso. Kemudian fudebako. Fudebako ini tempat pensil ya. Udah lihat kan gambarnya, udah jelas. Nah, kemudian kabang. Kabang. N di belakang dibaca eng ya, kabang. Kemudian pensil. Empitsu. Empitsu ya. N-nya dibaca M. N ketemu P jadi M ya. Empitsu. Tulisannya memang N tapi dibacanya empitsu. Kemudian gunting, hasami ya. Hasami. Itu gunting. Di sini jangan lupa dicatat ya. Lanjut. Ini ada kacamata, pulpen, rautan, kemudian ada penghapus, jam yang biasa kalian pakai, terus ini penggaris dan HP yang biasa kalian bawa ya. Kacamata, megane, megane ya. Kemudian pulpen, borupen, borupen ya. Rautan pensil, enpitsu kezuri, enpitsu kezuri. Jangan sampai lupa. Tadi pensil, empitsu,
Nah, rautan pensil, enpitsu kezuri. Terus penghapus, keshigomu, ya, keshigomu. Jam yang biasa kalian pakai, tokei, tokei, ya. Kalian jangan sampai berlibet jadi tokai, tapi tokei. Penggaris, monoshashi, monosashi. Terus HP, keitai denwa, keitai denwa, ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai kalian lupa mencatat juga. Ini ada banyak bendanya, jadi supaya kalian ingat, kalian catat ya di buku catatan kalian masing-masing. Ya, kita mulai ke pola kalimat yang pertama. Kore sore are wa benda des. Nah, kore sore are wa benda des. Nah, di sini kore sore are kalian pilih salah satu ya. Kalian pilih salah satu, bukan tiga-tiganya kalian pakai, tapi kalian pilih salah satu. Wa benda des yang memiliki arti ini atau itu atau di sana benda. Ya, kira-kira gimana contohnya? Nah, ingetin dulu pola kalimatnya yang pertama. Kore sore are wa benda des, ya. Wa itu partikel untuk subjeknya. Subjeknya itu kan ini itu di sana, ya. Benda des. Nah, benda des, ya. Ini itu di sana benda, ya. Contohnya kore sore are wa benda desnya. Ini ada sebentar. Nah, ini ada kata petunjuknya dan ini ada bendanya. Kira-kira ini kata petunjuk apa? Tadi ada di gambar, ya. Kore. Kita satu-satu dulu nih. Ini ada kore. Berarti bendanya ini ada borupen. Kalau digabungin ke dalam pola ini menjadi kore wa borupen des. Kore wa borupen des. Kalau kita pakai benda, kore wa borupen des, ya, yang memiliki arti ini pulpen. Kore wa borupen des. Ini pulpen. Selanjutnya, pola kalimat yang kedua, yaitu sini kita menggunakannya untuk bertanya. Kore sore are wa nan desu ka? Ya. Kore sore are wa nan desu ka? Ingat, kalau ada desu ka, itu artinya kita bertanya. Jadi jangan sampai kalian memasukkan ka di belakang des, ya. Kalau misalkan ada desu ka, itu artinya udah beda, ya. Artinya sudah beda. Des dengan deska itu berbeda, ya. Des itu artinya penutup, istilahnya pernyataan. Kalau deska pertanyaan, ya. Jangan sampai kalian salah. Kore sore are wa nan desu ka? Ini atau itu atau di sana apa? Kore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Ya. Contohnya di sini ada kore sore are wa nan desu ka? Nah, di sini udah ada contoh are wa nan desu ka yang artinya di sana apa? Nah, di sana apa? Are wa nan desu ka? Nah, di sini ada bendanya. Bendanya penggaris, ya. Penggaris apa? Monosashi. Nah, kalau ada pertanyaan pasti ada jawabannya. Jawabannya kita menggunakan pola kalimat yang pertama, ya. Are wa nan desu ka? Di sana apa? Are wa monosashi desu. Are wa monosashi desu. Yang artinya di sana penggaris. Di sana penggaris. Jangan sampai kalian lupa, ya, dan kalian bingung, ya. Are wa monosashi desu. Beda nih, ya, kalau kalian menggunakan ka di belakangnya. Are wa monosashi desu ka? Artinya, apakah di sana penggaris? Ya, itu berbeda. Jangan sampai salah. Kalau kalian menambahkan ka di belakangnya itu artinya sudah beda lagi. Apakah di sana penggaris? Nih, kalau kalian menggunakan ka di belakangnya, ya, itu jangan sampai kalian menggunakan ka kalau bukan pertanyaan. Nah, di sini menyangkut sama judul kita yang tadi, Nihongo de nan desu ka. Nah, Nihongo de nan desu ka itu kan masih kita nggak tahu nih maksudnya apa sih. Nah, di sini ada beberapa bahasa. Yang pertama,
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Jepang ya. Kira-kira bahasa Indonesia itu apa sih bahasa Jepangnya? Nah, tinggal ditambahin go di belakangnya. Indonesia go. Kemudian bahasa Inggris eigo ya. Kemudian yang tadi yang ada di judul yaitu Nihongo. Nah, di judulnya kita membahas tentang Nihongo de nandesu ka? Bahasa Jepangnya apa? Kalau kita ubah menjadi Indonesia go de nandesu ka? Berarti memiliki arti bahasa Indonesianya apa? Sama juga dengan eigo de nandesu ka? Bahasa Inggrisnya apa? Nah, itu kita akan bahas materinya di bab ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, pola kalimat 3 bertanya juga. Nah, tapi ini memastikan suatu benda yang tadi saya jelaskan. Kore wa benda desu ka? Sore wa benda desu ka? Are wa benda desu ka? Nah, ini artinya apakah ini atau itu atau di sana benda. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Contohnya aja deh, kita lanjut contohnya. Di sini ada kore sore arewa benda desu ka. Nah, ini kira-kira gambarnya apa? Sore, terus bendanya adalah kesi gomu ya. Kalau kita gabungin menjadi sore wa kesi gomu desu ka? Nah, nadanya bertanya tuh. Sore wa kesi gomu desu ka? Ya. Nadanya sudah bertanya karena beda ya. Sore wa kesi gomu desu. Sore wa kesi gomu desu ka? Nah, itu bedanya. Apakah itu penghapus? Apakah itu penghapus? Di sini kalau misalkan ada pertanyaan apakah ya, apakah? Berarti di sini antara ya dan tidak. Nah, kalau ya, hai sore wa kesi gomu desu. Iya, itu penghapus. Hai ya, bukan hai, bukan tapi hai. Sore wa kesi gomu desu. Gimana kalau bukan? Iye chigaimasu. Iye chigaimasu ya. Iye chigaimasu. Bukan atau. Di sini yang jawab salah atau bukan ada dua ya. Iye chigaimasu dan satu lagi iye sore wa kesi gomu dewa arimasen, yang artinya bukan, itu bukan penghapus. Bukan, itu bukan penghapus ya. Ada dua kalau jawabannya iye atau yang jawabannya salah atau bukan ya. Pola kalimat yang keempat atau di sini kepunyaan atau kepemilikan. Contohnya misalnya, ini punya saya. Ini apa bendanya? Ya. Ini punya saya atau ini pulpen saya. Nah, seperti itu contohnya. Di sini polanya dalam bahasa Jepang, kore sore arewa sang no benda des. Ingat kalau nama orang pakainya sang. Kalau watashi nggak usah pakai sang. Ini atau itu atau di sana bendanya siapa? Nah, orangnya ini siapa ya? Contohnya, nah kalian di sini perhatikan dulu pola kalimatnya, baru kita lanjut ke contohnya. Di sini ada gambar, misalnya kita nunjuk apa sore. Nah, ini misalnya ada siapa ya? Misalnya sih saya kasih si Reno. Nah, dia nunjuk ke bendanya. Sarutan atau rautan pensil ya. Tinggal digabungin aja nih. Tinggal digabungin semuanya menjadi sore wa Reno sang no enpitsu kezuri desu ya. Sore wa Reno sang no enpitsu kezuri desu, yang memiliki arti itu rautan pensilnya Reno ya. Sore wa Reno sang no enpitsu kezuri desu. Itu rautan pensilnya Reno. Nah, ini kepemilikan ya. Jangan sampai kalian lupa nih partikelnya ya. Wa no des kalau kepemilikan. Ya, bagaimana kalau kita memastikan
benda tersebut adalah miliknya orang lain. Nah, kita akan masuk ke pola kalimat yang kelima, bertanya ke pemilikan, ya. Kore sore are wa dare no benda desu ka? Nah, misalnya kita nggak tahu nih, ini pulpen siapa? Kore wa dare no borupen desu ka? Nah, yang contohnya itu contoh 1. Kore wa dare no borupen desu ka? Ini pulpennya siapa? Atau ini pulpennya punya siapa? Ya, nih artinya sudah ada. Kita masuk ke contoh lanjutnya. Di sini ada kore sore arewa ya. Nah, kita nunjuk nih. Kita nunjuk apa? Nunjuk kyokaso. Misalnya kita ngelihat buku pelajaran ya. Kita melihat buku pelajaran ada di meja misalnya. Terus kita bilang ke teman kita, "Arewa dare no kyokaso desu ka?" Nah, artinya di sana buku pelajarannya siapa? Ya. Dare no, dare itu artinya siapa ya. Arewa dare no kyokaso desu ka? Di sana buku pelajaran siapa? Dijawab menggunakan pola kalimat yang sebelumnya. Arewa mirasang no kyokaso desu. Arewa mirasang no kyokaso desu. Yang artinya itu buku pelajarannya Mira. Ya. Arewa mirasang no kyokaso desu. Itu buku pelajarannya Mira. Ya, sampai sini, sampai pola kalimat 5 sudah paham. Kalau misalnya belum paham, kalian bisa ngulangin lagi videonya. Kalian bisa ulangi video ini sampai kalian paham. Kita lanjut ke pola yang ke-6. Di sini kita menyangkut tentang judul kita. Benda wa bahasa de nan desu ka? Ini yang tadi ada di judul kita ya. Nihongo de nan desu ka? Ya, Nihongo de nan desu ka? Nah, di sini kita masuk ke pola kalimat yang ke-6. Contohnya di sini ada artinya nih, sebelum contoh ya, sorry. Ini sebelum contoh ada artinya. Benda dalam bahasanya apa? Nah, bingung kan? Nah, kita masuk ke contohnya. Di sini ada bendanya. Ada bendanya buku, hong. Kemudian di sini ada benderanya, ya, artinya bahasanya, bahasa Inggris, yaitu ego. Kalau digabungkan, hong wa ego de nan desu ka? Hong wa ego de nan desu ka? Nah, artinya buku dalam bahasa Inggrisnya apa? Buku dalam bahasa Inggrisnya apa? Ini kan pertanyaan, ya. Gimana kalau jawabannya? Jawabannya adalah hong wa ego de book desu. Ya. Hong wa ego de book desu. Kalau dalam bahasa Indonesianya, buku dalam bahasa Inggrisnya adalah book. Ya. Buku dalam bahasa Inggrisnya adalah book. Sampai sini kalian paham? Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa memutar ulang lagi videonya. Jadi kalian bisa memahaminya secara detail ya. Ya, minasang, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau misalnya kalian bingung atau kalian pusing, kalian bisa catat dulu. Kalian bisa dengarkan pelan-pelan pembahasannya. Kemudian jangan sampai kalian skip, karena kalau kalian skip, kalian akan bingung nantinya. Ya, untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Sampai sini aja materi tentang Nihongo de nan desu ka? Kokomade owarimashita. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum minasan.